Oke, jumpa lagi bersama saya Bribka Ruben Madugun, host fenomenal Podcast Club 2002 Polres Jayapura. Dan saat ini telah hadir di studio kami tamu yang sangat spesial, dan beliau adalah seorang pemerhati lingkungan. Secara khusus hari ini kami undang untuk membahas tentang cagar alam Siklop yang bertempat di Kabupaten Jayapura. Siapakah tamu kita berikut ini? Kita nantikan beberapa saat lagi hanya di Podcast Club 2002. Oke, seperti janji saya di awal, tamu kita hari ini tamu yang sangat spesial, dan tentunya sudah hadir bersama kami di sini Bapak Marcel Swebu. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Marcel untuk memperkenalkan diri. Silakan Bapak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Nama saya Marcel Swebu. Sehari-hari kegiatannya adalah pemerhati lingkungan, tapi juga tugas utamanya adalah ASN yang kesehariannya membantu pemerintah untuk melakukan pelayanan masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Kami sangat bangga karena beberapa kali kita jumpa dengan kegiatan-kegiatan alam, dan bisa berjumpa dengan Bapak hari ini secara ya kebetulan, tapi sebenarnya bukan kebetulan, ini suatu kebenarannya bahwa kita boleh berjumpa di sini. Dan pada kesempatan ini Bapak, kami dari Podcast Siklop 2002, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang alam, kira-kira sejak tahun berapa Bapak terlibat langsung dengan kegiatan alam? Kemudian dengar-dengar Bapak ada punya sekolah alam, ya. Jadi mohon mungkin dijelaskan sedikit buat para pemirsa kita di rumah. Baik, pendengar podcast yang berbahagia, sebenarnya kalau dekat alam, kebetulan saya ini besarnya di Sentani. Anak danau, anak alam ya. Anak alam dan besarnya di tepian kali. Brek Prades nyanyikan itu di tahun-tahun 80-an itu Kali Kemiri. Oh, Kali Kemiri ya. Betul. Tamasya ke Kali Kemiri. Mari kita pergi ke Kali Kemiri. Ya, jadi betul. Kami dibesarkan di sempadan Kali Kemiri tahun 70-an. Ya, jadi warga sudah mulai bermukim di sekitar Kemiri itu. Kali Kemiri itu sudah sekitar 50-an, 60-an sampai dengan 70-an sampai dengan saat ini. Jadi saya pribadi dibesarkan di pinggir sungai, dan kemudian dekat di arah utara itu kan Siklop. Jadi sudah sejak kecil ada di sekitar alam Siklop, alam di Jayapura, Sentani gitu. Ya, tetapi aktif ya. Artinya aktif untuk melestarikan alam lingkungan kita, cagar alam di Siklop itu sejak kapan? Mungkin bisa diceritakan sedikit Bapak. Sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa itu kan kita melihat bahwa Siklop ini mulai terjadi perubahan-perubahan yang sangat luar biasa itu di tahun 80-an. Karena itu kemudian ada SK dari Menteri Pertanian di tanggal 18 November tahun 1987 itu tentang bagaimana menjaga kelestarian dari Siklop. Dulu Menteri Pertanian tahun 87 di bulan November. Sejak tahun-tahun 80-an, 87 dan 88 seterusnya itu sampai masuk 90-an itu kita lihat memang hutan di arah utara itu dari kota Sentani, hutan Siklop itu betul-betul sudah ada tekanan-tekanan yang luar biasa. Kebun-kebun masyarakat, kemudian terjadi, kalau bahasa ilmiahnya bilang itu alih fungsi kawasan. Yang dulunya tidak boleh bikin kebun, kemudian sudah ada kebun di sana. Yang dulunya tidak boleh ada aktivitas perumahan, sudah ada dalam kawasan aktivitas perumahan. Kawasan itu sangat penting karena kawasan itu dia tempat menyimpan air yang kemudian dia akan mengalir ke arah selatan, yaitu kota Sentani, Depapre, kemudian Pasir Dua, Jayapura, dan seterusnya. Karena itu kawasan-kawasan ini perlu sekali dijaga, dan di tahun-tahun 80-an ke atas itu
sudah mulai terjadi perubahan-perubahan. Karena itu kemudian saya dan teman-teman mungkin lebih konsen. Ini kita cari solusi ini bagaimana caranya supaya jangan sampai hutan kita Cyclop ini kemudian bermasalah, diganggu, dirusak, dan kemudian salah satu yang sangat penting yang Tuhan sudah beri yaitu sumber air kemudian terganggu. Ya. Berarti sejak saat itu Bapak mulai aktif dan dengar-dengar Bapak punya namanya Sekolah Alam. Ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit apa nama sekolah alamnya, kemudian berapa banyak pemerhati lingkungan atau alam yang saat ini Bapak sedang didik atau bina? Iya, jadi untuk kepedulian menyelamatkan satu kawasan, dalam hal ini kawasan Cagar Alam Cyclop di arah utara, kemudian nanti dia pengaruh juga ke kawasan perkotaan di Sentani, kemudian kawasan di selatannya itu ada danau, ada beberapa segmen itu tidak bisa bekerja sendiri. Betul. Jadi sebaik apapun, sehebat apapun, atau kakak kau jago bagaimanapun kakak kau jago sendiri tidak bisa. Jadi kita butuh semacam teamwork. Betul. Karena itu kemudian kita bikin semacam komunitas. Dan komunitas itu di Jayapura mereka kenal dengan CPA Hiroshi, Klub Pencinta Alam Hiroshi. Oh, Klub Pencinta Alam Hiroshi. Ini paling terkenal sekali Bapak di Kabupaten Jayapura, luar biasa. Klub Pencinta Alam Hiroshi itu kami dirikan itu tanggal 15 Januari tahun 2001. Jadi dari pergumulan 89, 90 cukup panjang. Kita kerja sendiri, kita kerja tim kecil. Tapi kemudian di tahun 2001 itu tepatnya 15 Januari kita bikin komunitas. Betul. Begitu. Klub Pencinta Alam Hiroshi 15 Januari 2001. Betul. Nanti kemudian 2007 ini kita coba dorong lagi. Dia tidak hanya komunitas berkumpul-kumpul, tapi minimal ada semacam pembelajaran, edukasi lingkungan. Maka kemudian kita coba juga dirikan semacam sekolah informal. Sekolah informal. Atau orang pendidikan bilang sekolah non formal. Jadi belajar sambil bermain di alam. Wow, luar biasa ya. Itu kemudian mungkin juga dikenal sedikit teman-teman di daerah Sentani itu ada Sekolah Alam Hiroshi. Oh, Sekolah Alam Hiroshi. Sekolah Alam Hiroshi itu sudah ada beberapa generasi. Jadi intinya kita berkumpul untuk tukar informasi dari yang teman-teman yang lebih banyak informasinya kepada teman-teman yang baru. Jadi sebenarnya itu wahana atau tempat menukar informasi, kemudian belajar bersama-sama, berkarya bersama-sama. Itu sih sebenarnya dari fungsi dari Sekolah Alam yang dibangun tahun 2007 itu sampai dengan hari ini. Baik, dengar-dengar Sekolah Alam ini sekarang dibuka juga untuk anak-anak usia SD dan usia kanak-kanak, taman kanak-kanak. Mungkin bisa dijelaskan sedikit? Memang sejak ada bencana yang besar itu, bencana banjir bandang di Jayapura, kita ingat tanggal 16 Maret 2019. Bencana itu memang meluluhlantakan dan banyak hal-hal yang kemudian terjadi perubahan-perubahan, termasuk perubahan-perubahan badan alir sungai. Kan kita tahu batu-batuan besar, kayu-kayu. Kebetulan di wisata alam Hiroshi itu kita ada punya wisata alam, tempat bermain, belajar itu punya sumber air dari Kali Kemiri. Dan ada semacam intake yang juga kita ambil air dari sana. Sejak tahun 2019 itu pasca bencana hilang itu intake-nya. Jadi sumber air sayang sekali ya, padahal sangat bagus waktu itu. Betul. Saya juga sempat main ke sana, Bapak. Luar biasa. Jadi karena intake-nya itu hilang, maka kemudian sejak tahun 2019 itu sampai dengan 2023 awal ini hampir 4 tahun lebih itu memang kita tutup kawasan itu. Tapi sekarang kita sudah mulai coba untuk benahi dan kita coba untuk buka dengan program mungkin untuk anak-anak, tetap kita fokus kepada pendidikan alam, sehingga kita bikin program namanya itu bermain dan belajar di alam. Gitu. Secara khusus usia anak di usia berapa tahun kira-kira? Bermain dan belajar di alam itu mulai dari bisa PAUD
bisa PAUD, TK, dan TK, SD. Mungkin SMP sudah agak besar. Karena kebetulan fasilitas yang lagi disiapkan sederhana itu adalah kolam yang kecil. Sehingga itu dia mungkin lebih cocok kepada anak-anak usia yang di bawah dari SMP. Kita berharap nanti kalau program ini jalan baik, pengalaman-pengalaman lebih banyak, lebih baik, teman-teman tim ini, teamwork dari tim Creative Heroes ini meningkat atau meningkatkan kemampuan mereka, maka bisa kita buka untuk umum. Wow, luar biasa. Berarti saat ini sudah mulai jalan programnya ya Bapak ya? Ya, saat ini sudah mulai disiapkan dan disiapkan. Mungkin ada perdana apakah minggu ini di launching untuk program bermain dan belajar di alam. Wow, luar biasa. Ya, kalau boleh tahu untuk bermain ke sana apakah gratis ataukah mungkin semacam kita masuk, biasanya kan kalau orang masuk ke tempat wisata kita ada semacam retribusi begitu. Tapi ini mungkin ya bisa diceritakan sedikit atau dijelaskan sedikit Bapak, apa yang harus dilakukan anak-anak yang orang tuanya ingin mengantar ke sana? Baik, di teman-teman di tim Creative Heroes itu sebenarnya mereka sudah siapkan brosur dan juga di sana ada Google Form yang bisa dikirim dan bisa diisi. Nah, karena itu mungkin sekitar minggu ini sudah disebarkan brosur dan kemudian mereka siap untuk mendapatkan booking dari siapa yang bersedia untuk ikut dalam program ini. Kemudian karena ini generasi milenial, maka dia juga mestinya berpikir tentang kemandirian, mandiri dalam bukan hanya dari segi membuat programnya, tapi juga pendanaan. Sehingga tim ini mereka juga menaruh budget untuk setiap tim yang sudah di booking dan bersiap atau bersedia untuk mengikuti program bermain dan belajar di alam. Itu kalau tidak salah per orang itu atau per anak itu 100.000. 100.000 itu sudah ada di sana bermain, ada pilihan-pilihan paketnya. Pilihan paket juga menggunakan wisata kolam renang untuk anak-anak. Wow, luar biasa, ada kolam renang anak ya. Kemudian sudah bisa makan bersama kalau misalnya mereka ingin juga sekaligus disiapkan makan untuk tim itu. Sangat luar biasa sekali nih. Ya, seperti itu. Cukup menarik ya, Bapak Ibu dan pemirsa di rumah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini tandanya bahwa tim Creative Heroes ingin lebih mandiri, mengajak anak-anak selain mencintai alam, mencintai lingkungannya sendiri, tetapi juga untuk bagaimana meningkatkan kemampuan anak-anak itu dalam memahami tentang alam, kemudian mencintai alam itu sendiri. Baik Bapak, sebelum kita akhiri, sejauh ini apa yang sudah dilakukan bersama dengan pemerintah, ataukah ada dukungan dari pemerintah, dari siapa saja yang sudah turut bekerja sama, mungkin dari Pemda ataukah dari Polres atau dari mana yang selama ini bekerja sama dengan CPH Heroes? Baik, sebenarnya CPH Heroes itu kan dia dibina oleh pemerintah melalui dinas terkait. Ada dinas kehutanan, ada dinas lingkungan hidup untuk kabupaten dan juga untuk provinsi Papua. Cuma memang kita kurang intens dalam berkomunikasi. Tapi setiap komunitas, setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang dilakukan dalam rangka pengamanan sebuah kawasan itu selalu kaitannya dengan pemerintah. Itu yang pertama. Kita berharap dengan ada program-program inisiatif dari generasi muda, generasi milenial yang cinta alam, mungkin kita akan membangun terus komunikasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas-dinas terkait seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, lingkungan hidup, seperti itu, dan juga pendidikan dan pemuda olahraga. Itu. Kemudian yang berikut kita juga terus bekerjasama dengan PLN Peduli. PLN Peduli itu mereka ada punya program untuk lingkungan, sehingga beberapa waktu ini kita terus bekerjasama dengan
PLN, dalam hal ini program PLN Peduli. Mana ada tim mereka dan mereka dukung, karena itu terima kasih untuk PLN. Juga dari Angkasa Pura di Angkasa Pura 1 Angkasa Pura 1 di Bandar Udara Sentani. Mereka ada punya program yang kita sinergi khususnya tentang alam dan budaya. Kita ada punya program dengan mereka itu adalah merajut noken, merajut kebinekaan. Jadi ini lebih khusus kepada bagaimana kita menanam tanaman-tanaman atau melindungi tanaman-tanaman yang punya nilai budaya untuk bisa dibuatkan noken, dan itu yang sementara dikerjasamakan dengan Angkasa Pura 1 di Bandar Udara Sentani. Kemudian terakhir kita juga luar biasa dengan Bapak Kapolres Jayapura. Pak Kapolres beberapa waktu terakhir ini memang kita lagi kegiatan pengamanan ataupun penanaman di daerah kawasan penyangga cagar alam Siklop. Mulai dari pos 7 di Sere, di Sosial, di Kemiri, dan Pak Kapolres juga punya visi yang luar biasa mendukung pemerintah daerah, khususnya kemarin Pak PJ Bupati saat pelantikan pejabat-pejabat di Kabupaten Jayapura, dia menggunakan jembatan di Kali Kemiri. Di saat itu Pak PJ Bupati Jayapura menyampaikan bahwa kita lihat Kali Kemiri, kita lihat ke arah utara itu ada Cyclop, dan kemudian ada hal-hal yang sudah mulai terjadi perubahan-perubahan. Hutan sudah mulai ditebang, kebun-kebun mulai ada dilakukan pembukaan atau ladang-ladang yang ada di dalam kawasan. Karena itu Pak PJ Bupati menghimbau untuk kalau boleh ada semacam kerjasama dari semua stakeholder untuk turut menjaga kalau boleh menghentikan kebun-kebun yang mengganggu, merusak lingkungan khususnya di kawasan cagar alam yang notabene-nya adalah sumber air. Karena itu memang dikonek dengan kami lihat konek dengan Pak Kapolres. Beberapa waktu ini terakhir kami mendukung sepenuhnya gagasan-gagasan dilakukan oleh dibangun oleh Pak Kapolres Jayapura. Luar biasa, dan mungkin dalam waktu dekat juga ada penanaman. Dan saya pikir beliau ini perlu diberi apresiasi. Karena beda lah pemimpinnya dari waktu-waktu yang lalu dengan modelnya, tapi di kali ini kami dari teman-teman dari pemerhati lingkungan melihat bahwa Pak Kapolres ini dia sangat serius untuk mendukung dengan cara-cara yang normatif untuk bagaimana kita selamatkan cagar alam Siklop. Kami tetap dukung dan terima kasih untuk kerjasama dengan Polres Jayapura. Baik, luar biasa Bapak. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara, namun sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, mungkin satu statement sebagai penutup atau pesan kepada para pemirsa dan penonton kita di rumah tentang alam. Silakan Bapak. Alam itu sumber kehidupan. Jika kita tidak menjaga, maka kita juga akan merusak sumber kehidupan. Kau jaga Siklop, Siklop jaga kau. Nice, sangat luar biasa Bapak. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya di studio kami. Tuhan Yesus berkati. Poi, amin. Oke, kita telah berbincang dengan tokoh kita hari ini, Bapak Marsal Suebu, dan tentunya satu statement beliau yang sangat luar biasa. Alam adalah tempat tinggal kita. Kau jaga alam, maka alam akan jaga kau. Mari kita bersama-sama merawat alam dan lingkungan sekitar kita sehingga keberlangsungan hidup anak cucu kita ke depan tetap terjaga dan terpelihara. Salam.